Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Sehat? Badan sehat? Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompet sehat? Kenceng banget, alhamdulillah. Semoga yang dompetnya juga enggak sehat, jadi sehat dengernya. Aminnya kenceng amat. Ketahuan ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, Pak, lemes banget ini bapaknya. Sedikit ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan bahas sebuah tema yang dekat sekali dengan keseharian kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia, kita akan bahas tentang orang-orang yang berbuat baik. Ya, Bu. Bu. Pernah nggak kita berbuat baik, udah nolongin orang, tapi malah dikecewain sama orangnya? Pernah nggak? Sering. Jadi berbuat baik itu nggak cuma sama manusia. Pernah ngelihat ada orang keliling pasar atau keliling jalanan cuman buat ngasih-ngasih makanan kucing? Ada lihat? Atau ngasih hewan ya, nolong hewan yang ada di jalan dipelihara di rumahnya, ada yang begitu? Nah, itu adalah salah satu bentuk amalan kebaikan. Tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk hidup lainnya. Nah, bicara mengenai kelakuan baik ya, ternyata berbuat baik itu nggak rugi loh. Nah, ini tema kita ya hari ini ya. Dan tentunya insya Allah di kesempatan pertama ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Abi Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sehat Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kali ini Abi akan mengkaji surah Al-Isra ayat 1 sampai ayat 7. Silakan yang punya kitab Quran di rumah silakan dibuka kitabnya. Yang di sini ada aplikasi Al-Quran, silakan sama-sama kita simak bersama dengan Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, sehat? Pak, semangat? Masih sayang istri? Alhamdulillah. Ibu masih disayang suami? Alhamdulillah. Bapak masih berbuat baik sama istri? Masih berbuat baik sama istri? Alhamdulillah. Ibu masih diperlakukan baik oleh suami?
Subhanallah, indah sekali hidup ya. Jadi tadi Bang David ngasih tahu bahwa kita ngaji tafsir nih Bu. Karena waktunya sangat pendek, kita ringkas-ringkas aja ya. Ya. Surah apa? Al-Isra. Surah Al-Isra. Kalau ibu mendengar kata Isra, ibu ingat peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Jadi inilah ibu, bapak yang direkam dalam surah Al-Isra. Langsung pembukaannya peristiwa Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ibu, inilah peristiwa Isra Mi'raj. Bahwa dulu pernah terjadi peristiwa yang belum pernah manusia alami sebelumnya dan tidak akan pernah manusia alami sesudahnya. Hanya sekali itu saja peristiwa itu. Dalam hitungan semalam, bahkan hanya sebagian malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Semoga kita semua nanti menyaksikan Masjidil Aqsa telah merdeka. Amin ya Allah. Dan kita nanti berbondong-bondong sholat di sana dalam keadaan sudah merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Kalanya Bu, mulai sekarang Ibu berdoa yang banyak. Siap? Ya. Ibu banyak berbagi untuk saudara kita di sana. Siap? Ya. Ibu jangan membeli barang-barang produk para penjajah itu. Siap? Namanya boykot. Siap? Ya. Kenapa? Karena itulah kita membantu saudara kita di Palestina. Nah ini ternyata peristiwa ini Bu, oleh Allah Subhanahu wa taala direkam dan dikaitkan dengan kitab. Karenanya ayat berikutnya Allah berfirman, wa ataina Musal kitaba. Perhatikan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ada kaitannya dengan kitab. Bahwa para nabi terdahulu berkumpul di Masjidil Aqsa menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra itu. Dan mereka menyerahkan amanah kenabian kepada nabi terakhir. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah turunkan surah Al-Isra untuk memberitahukan bahwa Bunda, ini transisi kenabian. Ini adalah warisan Alkitab. Dan ini adalah merupakan ajaran sebuah nabi. Ajaran semua nabi. Yaitu in ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, maka berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk kepada orang lain, maka kamu berarti berbuat buruk kepada dirimu sendiri. Inilah kaidah ajaran kenabian sepanjang sejarah manusia, bahwa ajaran Allah sama, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Halo? Ya. Sepakat? Sepakat. Bu, Ya. siapa dulu yang melahirkan ibu? Ibu. Ibu. Berarti yang berbuat baik sama ibu adalah ibu. Ibu orang lain bukan? Orang lain. Kan dia orang lain, bukan ibu sendiri. Oh, iya. Yang menyusui ibu? Ibu. Yang ngasih makan?
Ibu, perhatikan betapa baiknya orang di sekitar kita. Makanya biasakan berbuat baik kepada orang lain. Terutama kepada kedua orang tua kita. Karenanya Bunda, kaedah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam surah Al-Isra supaya semua manusia tahu sepanjang sejarah bahwa tidak pantas menjadi manusia kalau pekerjaannya berbuat zalim. Dan jangan berharap diperlakukan baik oleh orang lain kalau dirinya tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Bu, siapa yang mau tidak dibayar hutangnya? Ngacung. Gak ada. Berarti kalau punya hutang harus dibayar. Bayar. Siapa yang mau disakitin hatinya? Ngacung. Berarti jangan nyakitin hati orang lain. Siapa yang kalau dibully sakit hati? Semua kita. Semuanya lah dibully sakit hati. Halo? Makanya jangan membuli. Siapa yang kalau digibah sakit hati? Saya. Makanya jangan menggibah. Ya, yang kompak. Siapa yang kalau dibully sakit hati? Saya. Karenanya jangan bully. Siapa yang kalau digibah sakit hati? Saya. Makanya jangan menggibah. Siapa yang kalau tidak dibayar hutangnya sakit hati? Saya. Makanya kalau punya hutang harus bayar. Siap? Ya. Mulai hari ini tidak ada lagi perbuatan menyakiti orang lain. Sepakat? Sepakat. Kalau Abim bilang sepakat, bilang setuju. Sepakat? Sepakat. Semoga Allah berkahi semua. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bu. Bu. Giliran dibilang tadi soal utang, ya. Kalau utang enak nggak dibayar? Nggak enak, ya. Jadi kalau punya utang harus kenceng banget. Kebanyakan diutangin tapi nggak dibayar. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah. Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan itu seperti tadi kata Abi di dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Kebaikan yang kita lakukan akan berbalik lagi kepada diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan keburukan. Pada saat kita melakukan keburukan, sebenarnya kita berlaku jahat juga keburukan kepada diri kita sendiri. Karena semuanya akan berbalik kepada kita. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, seringkali kita berbuat baik, kita berharap orang lain mau berbuat baik kepada kita. Tapi kenapa pada saat kita berbuat baik, tidak sedikit orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, akhirnya kita jadi sakit hati. Ada yang salah nggak ya dengan kita? Nah, sebelum kita mendengar jawaban ini nanti dan mengkajinya lebih dalam, saya mau berikan kesempatan dulu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya, angkat tangannya, silakan. Banyak banget yang mau nanya. Siapa ini? Yang mana? Oke, silakan ibu. Ya, ini. Oh ya, oke, silakan. Tolong berdiri ya ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uti Rusmiati dari Majelis Taklim At-Taqwa, Bumi Bekasi Baru Utara. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita menghadapi syirik, menghindari syirik, bagaimana seperti dilakukan syirik pada ibadah, kepercayaan, dan keyakinan. Oh gitu, bagaimana caranya menghindari perilaku syirik gitu ya? Ya, pada musyrik ibadah. Ya, gitu dalam ibadah kita, oke. Baik. Sekian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi silakan Abi, fadal. Ya, Bu. Hampir semua zikir kita setiap hari tentang tauhid. Supaya kita tidak punya kesempatan untuk berbuat syirik. Coba baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kalau ibu baca ini 10 kali sesudah sholat subuh. 10 kali sesudah sholat maghrib. Kalau meninggal di hari itu, maka meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Amin ya Allah. Zikir kita tauhid. Kemudian dalam kondisi sulit, saat terkena musibah, baca doa Nabi Yunus. Intinya tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang zalim. Punya kesulitan apapun, punya hutang sebesar apapun, maka kalau ibu membaca zikir ini, Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Asalkan ibu bersungguh-sungguh untuk berniat membayar. Ini dia, kesulitan apapun. Kemudian saat kondisi sakit parah, dalam keadaan terjepit, sulit banget, gak menemukan jalan keluar. Bagaimana caranya mengobati penyakit ini? Ibu pegang mana penyakitnya, mana yang sakit, baca doa. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya, baca 2 kali. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Lagi. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Amalkan doa ini Bu. Inilah inti tauhid. Kalau mau tidur, membaca surah tauhid. Namanya surah Al-Ikhlas. Kemudian juga Al-Falaq, An-Nas. Baca. Kalau meninggal dalam keadaan tidur, dia termasuk dalam kondisi bertauhid. Bacalah sebelum tidur surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala ana a'budu ma abadtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, itu luar biasa. Kalau enggak muter-muter aja. Iya itu. Jadi wala antum na'biduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Itu luar biasa tuh surah itu. Banyak sekali yang sudah hafal, berputar-putar di situ. Masya Allah, ibu luar biasa. Baca itu sebelum tidur. Kalau meninggal di hari itu, meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berkah selalu. Baik, terima kasih Abi. Bu, tadi gimana kalau ada sakit? Allah la tusriku bihi. Apa? La tusrik. Allah la tusriku bihi syai'a. Lagi. Allah la tusyriku bihi syai'a. Pegang di tempat sakitnya ya. Ya, pegang mana sakitnya lutut gitu ya. Ya. Kalau sakit hati. Ya. Pegang. Kalau sakit kepala juga gitu ya. Nah, sakit gigi begini ntar ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi, banyak ilmu yang akan dikaji di sini. Tentunya hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala